Ya kita asumsikan bukan 3-1 udah jalan semua ya. Kita asumsikan Persib memang menang, bukan asumsi. Terus ya Persija juga menang. Kalau Borneo menang juga, maka kita bicara Persib sama Borneo poinnya sama, 72. Nah ini yang menarik nih. Secara hitung-hitungan Persib Bandung 51% lah. Mereka punya kans untuk juara. Kenapa 1%? Karena mereka head to head dengan Borneo-nya menang. Kemarin kalau kita lihat lawan kemarin 1-0 gue sampai lupa sama PSM Yogyakarta itu mereka sebenarnya peluangnya banyak, cuma diciptakan secara individu. Tapi secara kolektif nggak terlalu banyak gitu. Mungkin ini salah satu konsekuensi dari Bojan Hodak yang mengoverhaul Persib Bandung. Kalau untuk lini depan Persib memang agak sedikit struggling musim ini, dan itu banyak yang boboto pun sering banyak yang ngomong kok gitu. Jadi bukan hanya soal, tapi gini, Persib itu di bawah Bojan Hodak menuntut setiap pemain untuk ikut bertahan. Yo, bertemu lagi dengan gua Dedik Priyanto di podcast Ruang Bola. Podcast yang ngomongin sepak bola Indonesia, sepak bola dunia dan sepak bola luar angkasa kalaupun ada. Dan tentunya gua akan sendirian bersama my partner in crime, Indro yang bukan Warkop. Indro yang bukan Warkop, yang pemakai baju. Ini karena narasumbernya satu sekolah. Oh wow. Gua tadi mengiranya lu kan Liverpool. Ini class of Sir Alex Ferguson coy. Gua kira begitu. Lu udah murtad lu. Ogah. Nah, kawan kita ini yang tadi lu sebut tuh anak Gonzaga ini ya. Gonzaga, pride to be Gonzaga ya teman-teman. Gonzaga. Gonzaga namanya ya. Pakai Z Gonzaga. Buset dah. Pokoknya kalau dia datang ke sini, situasi lagi genting. Iya. Bener gak sih? Lu gitu gak sih? Iyalah, udah pasti dia selalu yang genting-genting. Selalu ada bara api ketika dia datang. Betul. Nah, siapa dia? Harpa. Halo Mas Dede, halo Bung Indro yang bukan Marco. Ini class of 94, kalau Ferguson 92 kan. Makanya otak gua kan langsung begitu. Kalau udah kelas kan berarti urusannya itu. Urusannya dengan Beda lah. Tapi yang nonton gila 94 Bang, gue belum lahir. Gue S aja belum coy. Gue S aja belum. Oke, nah hari ini karena ada Bung Harpa, kita ngomongin hal yang genting dong. Genting lah. Nih nggak cuma timnas saja. Timnas genting udah lewat. Betul. Nah sekarang Liga Indonesia makin mepet kayaknya nih ya. Betul. Pas lagi kita rekaman ini aja Borneo lagi main, lagi unggul ya 1-0. Iya. Kita rekaman di hari apa nih? Selasa ya kan? jam 7.40 nih Aduh. Malam. Borneo unggul 1-0. Nah ini kan makin Wah, ini kelasnya menegangkan makin nih. menyenangkan sekali. ini soalnya yang nonton Borneo ini 90% bobotoh nih. Sama kayak kemarin pendukung Arsenal nonton Everton lawan City. Iya. Berharap City kepleset. Ini juga sekarang bobotoh berharap Borneo kepleset. Betul. Walaupun so far saat ini kita berbicara sudah memasuki akhir babak pertama, Borneo dalam keadaan unggul 1-0. Kita nggak tahu nih di akhirnya seperti apa. Nah, Bung Harpa, Yes. melihat udah kian panas ya pertarungan antara Persija, ya spesifik ya, Persija, Persib, dan Borneo yang lagi main. Oke. Menurut Bung Harpa, siapa yang bakal terpleset? Sebenarnya harusnya nyebutin satu lagi Persija. nah iya kan Persija ada sebenarnya 3. masih secara matematika Oke. masih masuk, Masih bisa. walaupun dia ada di urutan ketiga lah gitu, karena beda poinnya sampai dengan saat ini itu beda 7 kalau nggak salah ya, beda 7, dan itu memang bukannya mustahil sama sekali tapi berat lah. 65 lah ya Persija sekarang. Beda 7 ya dengan Beratnya kan karena ngarepin 2 tim yang kepleset. Iya, karena harus dia lalui kan 2 tim. Nah, secara umum dulu deh, secara umum BRI Super League musim ini arguably mungkin yang paling ketat sepanjang Ketat, ya? sejarah. At least Panjang sejarah ya? At least setelah era Liga ini tahun 94 kan pertama kali Liga bergulir pas 94 lagi. Iya, sebutin ini namanya Liga Downhill kan ya. Liga Indonesia itu Persib pertama kali juara. Nah, sejak saat itu menurut gua ini yang paling ketat. Nah, kalau sebelum-sebelumnya tahun 60-70 gua nggak tahu. Karena dulu kan perserikatan ya. Ada juga Galatama. Galatama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menarik nih. Kalau kita
kerucutkan kepada dua tim yang Two Horses Racing, Persib dan Borneo. Punya ambisi yang berbeda, tujuannya sama. Tujuannya juara, ambisinya kalau Persib mencetak hat-trick. Hat-trick. Dan bukan pertama, ini banyak yang orang nggak nih. Hmm. PSMS pernah melakukan itu tahun 67, 69 dan 71. Hmm. Ya kalau itu mau dihitung Liga Indonesia ya gitu. Iya, iya. Which is itu fakta ya, bukannya gua bermaksud begini. Nah, jadi Persib punya ambisi untuk hat-trick menyamai PSMS dan hat-trick pertama di era sepak bola liga. Sepak bola modern lah ya. Sepak bola modern 94 gitu. Sementara Borneo FC dia punya rasa penasaran. 2 tahun lalu mereka sebenarnya juara di musim reguler. Tapi saat itu sistemnya ada Championship Series. Jadi setelah selesai musim reguler 1 lawan 4, 2 lawan 3 lagi gitu. Kayak 4 besar lagi. Ya, Dari situ kalah Borneo FC. Which is kalah. Dan mereka mengakui bahwa itu kesalahan mereka gitu. Nah, mereka berambisi untuk membayar lunas kesalahan mereka 2 tahun lalu. Plus menjadi tim dari Pulau Kalimantan pertama yang juara Liga 1. Karena belum ada. Dan ini menarik karena ya kita asumsikan bukan 3-1 udah jalan semua ya. Kita asumsikan Persib memang menang, bukan asumsi. Terus Persija juga menang. Kalau Borneo menang juga, maka kita bicara Persib sama Borneo poinnya sama, 72. Nah, ini yang menarik nih. Secara hitung-hitungan Persib Bandung 51% lah. Mereka punya kans untuk juara. Kenapa 1%? Karena mereka head to head dengan Borneo-nya menang. Menang ya. Makanya posisi mereka kalau poinnya sama pasti Persib di atas. Jadi mau sisa pertandingan itu 3-3-nya sama-sama menang. Menang Persib terus. 1-0, Borneo menang 1000-0, tetap yang juara Persib. Beda sama di Inggris. Kalau di Inggris kan poin sama selisih gol memasukkan kemasukan. Itu kecil banget kemungkinan sama. Italia lebih ekstrim lagi. Poin sama langsung playoff. Tanpa melihat selisih gol. Jadi ini menarik ya. Dan tentunya tanggal 10 nanti. Nah, ini yang menarik nih. Ini El Clasico, apalagi istilahnya ya. Pertandingan yang sangat menentukan, bergengsi juga. Dan setelah 7 tahun akhirnya main lagi di GBK. Duel El Clasico ini. Karena dari mulai 2019 kalau nggak salah. 19 itu kalau Persija lawan Persib itu main, kalau Persija tuan rumah selalu di Patriot, di mana? Tahun lalu di Patriot kalau nggak salah. Ini pertama kali dan ini sangat menentukan. Gitu. Persija punya ambisi untuk mencoba tetap tidak menyerah, sekaligus untuk mencegah rival tetangganya itu juara 3 kali. Ini seru banget sih. Gitu. Apalagi The Jack pasti ditambah fans Borneo ya. Iya. Oh iya. Sama-sama. Iya kan? Sama-sama orange lagi. Baru gua mau bilang. Sama-sama orange. Jadi hari ini Persija Jackmania fansnya Borneo. Nanti pas Persija lawan Persib, Borneo fansnya Persija. Tapi kalau hari ini mungkin agak-agak setengah-setengah tuh mendukungnya fans The Jack ya. Karena kan dia ngarepin mesti enggak, mereka pasti gue yakin lebih penting kan Persibnya enggak juara dulu. Betul. Pasti itu. Nah, nomor 2 soal nanti bisa Persija atau enggak soal belakangan. Itu kalau gue boleh mewakili pasti ya itu kan normal ya Bro ya kayak sama aja kayak semalam gue begadang nonton City, nonton City kalah kan gitu karena ada kepentingan. Untung dikasih blunder ya. Sama Gehi ya. Ya itu emang cara semesta bekerja ya Pak. Iya. Jadi seru ini. Liverpool udah kasih blunder sama kipernya MU blunder lah. Aduh blunder. Gak menang juga. Kasihan banget nggak Liverpool. Oke, kita kembali ke soal Persija dan Persib. Iya. Menurut Bung Binder, ini kan pertarungan taktik. Kok Bung Binder? Bung Binder lagi. Karena di TV itu selalu Bung Binder ya. Bener gak sih? Selalu. Sahabat Bung Harpe ya kan, sahabat kita semua kan. Bung Binder. Bung Binder ya, Bung Harpe. Lanjut, nggak apa-apa. Nah ini kan menarik banget ya, karena kan sekali lagi ini bukan sekadar pertarungan antar untuk jadi satu ya. Ini soal gengsi ya, dan juga taktik. Nah menurut Bung Harpa, soal taktik kedua tim ini besok bakal gimana? Jujur secara materi musim ini Persib di atas Persija kalau menurut gua. Ya, name it lah, dia punya Tom Hai, punya Eleanor Reinders, punya duet kokoh Matrikardi sama Barba. Bahkan bukan hanya kuat tapi juga mereka juga kerap membantu dalam ciptakan gol. Kemarin kan match winner-nya kan si Matrikardi. Pas lawan Bayangkara itu saat 0-2 Barba yang ngegolin.
Terus mereka punya Putros juga yang pemain serba bisa. Kemarin dimainin di kiri oke juga. Sebelumnya pernah main di DM juga oke. Beckham Putra, William Barros dan lain-lain. Walaupun memang lini depan Persib ini boleh dibilang menjadi PR. Gitu. Kemarin kalau kita lihat lawan apa kemarin 1-0 gue sampai lupa sama PSM Yogyakarta itu mereka sebenarnya peluangnya banyak, cuman diciptakan secara individu, tapi secara kolektif nggak terlalu banyak gitu. Mungkin ini salah satu konsekuensi dari Bojan Hodak yang mengoverhaul Persib Bandung. Jadi pemainnya bagus-bagus tapi dicangkok semua nih mesti baru, hampir semuanya baru lah gitu. Jadi pasti nggak kayak kita dulu nonton Barcelona, Bung Indro. Messi, Iniesta, Xavi itu nggak usah ngeliat umpan karena dari kecil mereka udah tinggal bareng di La Masia. Dia lagi males nih si Indro lari, dah jangan gue umpan, gue udah tahu dia lagi. Itu udah tahu semua. Nah, itu belum terjadi karena memang musim ini orang nggak ada yang mengira juga Persib melakukan overhaul sehingga pemain-pemain itu secara kolektif belum terlalu maksimal. Beda dengan Borneo. Borneo itu luar biasa. Mereka budgetnya kebetulan waktu itu gue sempat satu panggung sama Bang Popon, Ponari Astaman. Gue tanya soal belanja capex ya, belanja pemain musim ini turun, dia bilang, wah turun. Nggak ada sejarahnya itu, jarang tuh. Biasanya klub selalu tiap tahun pasti nambah gitu kan. Enggak bang, kita turun segala macam. Tapi lihat efektivitasnya, lihat pembelian pemainnya efektif semua. Peralta, Aubrey terus bahkan yang di Lego pun atau dilepas kayak Fajar Faturrahman nggak ada masalah juga. Mereka tetap kuat gitu loh. Jadi Borneo lebih mengandalkan kolektivitas. Malah gue curiga dia tuh punya semacam Moneyball. Oh wow, menarik sekali. Karena modern sekali nih Moneyball ya. Kelihatannya seperti itu karena kalau Persib ketika dia beli Tom Haye, beli Leonardo, semua orang udah tahu itu siapa gitu. Tapi siapa yang tahu Peralta 2 tahun lalu? Siapa yang tahu Villa 2 tahun lalu? Ini nggak ada gitu. Mungkin ya, ini mungkin tebakan gue mereka punya semacam Moneyball gitu. Karena Moneyball kan sebenarnya sebuah sistem kan yang untuk memungkinkan pembelian pemain ini secara teknis masuk nggak nih? Terus secara marketing bisa dijual atau seperti apa kan gitu kan. Dan itu kan yang membuat akhirnya kalau kita sedikit cari referensi, di Chelsea kan sempat berantem tuh Enzo sama manajemen. Karena Enzo tipikal pelatih dulu ya, dia ngerasa gue udah tahu nih lihat pemain ini bagus gitu. Sementara Chelsea punya sistem Moneyball tadi, enggak ini nggak bagus begini karena begini gitu. Nah di Borneo itu nggak seperti, jadi Borneo itu seperti itu. Mereka tuh beli pemain benar-benar selektif. Kemudian juga kalau secara pelatih mungkin Bojan Hodak lebih inilah, lebih berkarakter segala macam ya. Tapi ya secara tactician nggak kalah juga. Kita lihat bagaimana Lev Undes di Borneo dia bisa memanfaatkan hampir setiap pemain jadi yang terbaik. Dan menurut gua kemungkinan besar Peralta ini akan jadi player of the year sih menurut gua. Terlepas dari Borneo juara atau enggak. Gitu. Nah ini Borneo bisa konsisten seperti itu. Apakah karena juga misalnya di Persib mereka kan sempat main di Liga Champions juga lama gitu ya. Itu pengaruh nggak Borneo sekarang lebih konsisten? Ya itu pengaruh. Jadi Persib ini skuadnya kan cukup dalam. Tapi memang mereka mengantisipasi main di ACL 2 juga. Karena mereka sangat berambisi sebenarnya untuk setidaknya melangkah ke 8 besar. Waktu drawing ACL 2 di AFC House di Kuala Lumpur, gue di sana sempat ketemu dengan Kang Adit, gue nanya soal ambisinya gimana Kang, gue bilang ini kan nggak gampang juga. Nah waktu itu kan dapetnya kan Raja Buri kan. Nah waktu itu sebenarnya dia beranggapan bahwa ya kita bisa deh hajar Raja Buri gitu. Nah nanti setelah itu ketemu kan Gamba Osaka harusnya. Kalau lawan Gamba Osaka Jepang ya udahlah ya kita udah tahu seperti apa gitu. Nah tapi di lawan Raja Buri menurut gue agak sedikit miss strateginya Bojan. Ketika main di Thailand kalahnya 3-0. Ngebalikinnya susah di GBLA. Gue kebetulan datang juga di GBLA. Kan bisa menang 1-0 kan. Harusnya dia main aman aja di Thailand. Even kalah 0-1 pun gak ada masalah. Karena tahun ini Persib itu cuma kalah 2 kali. Tidak menang 2 kali di kandang. Satu tuh di babak grup lawan Bangkok United kalau gak salah, seri. Yang satu lagi di Liga itu seri lawan Arema 0-0. Jadi kalau kemarin dia 0-0 aja di Thailand tuh seri, dia bisa menangkan itu di GBLA. Mungkin dia bisa lolos. Ya baru mungkin setelah itu tersendiri dari Gamba Osaka. Cuman ada bagusnya juga karena mereka gugur di fase 16 besar sehingga semua materi mereka bisa fokus di Liga 1 dan hasilnya sekarang mereka ya nggak nyaman juga sih sebenarnya di puncak ya. Karena diganggu terus nih sama duo Orange kan. Cuman paling nggak sekarang dia tetap nasib mereka di tangan mereka. Karena kalau dia menang di sisa laga nih ada 3 laga lagi lawan Persija,
lawan PSM, away, lawan Persija nanti home, mereka tiga-tiga itu menang, mereka juara udah. Aman lah ya. Aman. Mau Borneo menang 1 triliun kosong. nggak ada gunanya gitu. Karena Borneo ini gue lihat misalnya nih dia tuh mampu membuat Komang Teguh ya musim ini ya Nah, itu sangat dia. on fire. Itu Komang Teguh tuh top banget sih. Menurut gua sih harusnya dia dipanggil ke Garuda ini nyenggol-nyenggol kali ya. dikit gak apa-apa nih. Iya, iya. Aman. Untuk AFF. Karena kan AFF kan bulan Juli akhir sampai dengan Agustus akhir kalau ke final itu kan memang udah jauh-jauh hari. Bahkan kita kalau nggak salah sempat nebak deh. Ini kayaknya kemungkinan besar nih klaster lokal nih. Karena kalau klaster yang pemain diaspora yang main di Eropa Nggak itu bisa nggak main. bisa main, pasti udah mau preseason final kan, kayak Jaitses, Verdong, Kevin Dix dan lain-lain, name it lah, itu pasti mereka udah siap-siap lah untuk menyambut musim baru. Jadi kemungkinan lokal dan ternyata benar. Nah, cuman ada beberapa pemanggilan memang nih disclaimer-nya teman-teman ya, ini memang haknya pelatih. Tapi kan kita di sini sebagai fans kan boleh dong untuk sedikit kenapa nggak ini gitu. Urusan nanti siapa yang dipanggil tuh urusan pelatih. Nah, salah satunya Komang Teguh. Sampai kan Fabio Fernandes kan bercanda di presscon kan. Saya ada yang tahu nomornya John Hartman nggak katanya. Saya mau telepon Lucu mungkin, banget sih itu. mungkin dia nggak tahu ada pemain namanya Komang Teguh kira-kira gitu. Bagus banget ya. Jam mainnya oke. Full. Terus juga tim 4 gol ya jangan lupa. iya 4 gol juga Jangan dia lupa. ciptakan dia. Jadi semua nggak ada alasan sih nggak bawa dia gitu. Itu salah satu pemain belakang yang kalau nggak salah di U23 juga waktu itu kan dia golin kalau gawang Australia kalau nggak Iya. yang dari tendangannya si Nathan Joang. Iya. Dia jadi duetnya abang-abangan Persija kan. Rizky Ridho. Kan selalu gitu. Nah, saya pengen kita agak lebih mendalam soal pertandingan besok karena ini menurutku jadi pertandingan yang salah satu terakbar lah tahun ini di Liga Iya. Indonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir jarang sekali ketemu di momen-momen yang Persib dan Persija main-main untuk menentukan juara. Jarang banget. Iya. Serius itu. Nah, menurut Bung Harpa, siapa pemain yang harus diwaspadai oleh kedua tim? Kalau aku sih sederhana ya, karena Persib tuh salah satu yang kulihat adalah persoalan di lini belakang ya, dan juga klinikal di depan ya setelah David Silva cabut ya kan. Dia emang belum ketemu, tapi Persija tuh punya Maxwell. Iya. Jangan lupa. Iya. Maxwell itu licinnya ampun-ampunan ya. Iya. Meskipun dia gitu kan licinnya. Menurut Bung Harpa siapa yang perlu dipasai oleh kedua tim? Dari Persib dulu ya. Persib yang patut diawasi itu sebenarnya justru para pemain-pemain bertahannya sih kuat-kuat mereka. Pertama duet Matrikardi dan Barba. Ini kan juga kalau bola mati kan bahaya juga nih. Nggak tahu ya. Kalau nggak salah paling subur, back paling subur di Indonesia salah satu dari mereka nih. Gue lupa. Terus juga Tom Hai udah pasti. Kemarin aja pertandingan lawan PSM tuh awal-awal dia udah 2 kali ngancem lawan Liverpool kan. Liverpool bagus. Kemudian ya Beckham Putra. Beckham Putra tuh licin. Cuman memang kelemahan Beckham Putra dia tidak bisa main 90 menit. Gitu. Jadi pelatih pasti harus milih nih. Apakah gue mainin dia starter menit 80-an gue tarik atau babak kedua pertengahan gitu. Itu beberapa pemain yang harus diwaspadai. Kalau untuk lini depan Persib memang agak sedikit struggling musim ini. Dan itu banyak yang Boboto pun sering banyak yang ngomong kok gitu. Jadi bukan hanya soal, tapi gini. Persib itu di bawah Bojan Hodak menuntut setiap pemain untuk ikut bertahan. Track back. Kalau kemarin nonton tuh Iya betul. Berginho ikut ke bawah tracking, Beckham juga ikut ke bawah. Jadi memang agak susah gitu loh. Mungkin kalau kita tanya ke Hodak akan bisa ngegertak kita balik. Ya pokoknya kan menang gitu. Tapi memang tetap ada rasa kepenasaran pasti karena kalau kita lihat kemarin lawan PSIA misalnya main itu berapa kali mereka tuh sebenarnya punya kesempatan untuk killing the game. Cuman di final third-nya mereka nggak pernah bisa maksimal. Kerjasamanya nggak tahu kenapa kayak yang gue bilang tadi itu bukan kayak di Barcelona zaman eranya La Masia, udah tahu tuh mau kemana geraknya berapa kencang segala macam. Kemarin itu mereka nguasain final third hilang bola, ada beberapa peluang memang diciptakan karena individu. Nah kalau Persija gue setuju tadi yang dikatakan Mas Dedik itu Maxwell ini salah satu yang harus diwaspadai, tapi juga ada Van Basten. Van Basten ini luar biasa mainnya di tengah. Nah ini ngadu nih nanti nih sama Tom Hai, sama kita nggak tahu partner yang di mungkin Klok atau bisa juga Elino Renders. Kayaknya Klok kemarin kan dicadangin kan. Ya itu Van Basten ini juga luar biasa dan ya Rizky Ridho di belakang. Kemarin kita lihat berapa kali dia motong serangan dari Persija Jepara, jadi ya seru sih nih, menurutku seru banget sih. Setiap lini nih ada ininya masing-masing, demon-nya. Gitu. Kita akan ngadain itu ya,
live reaction Iya, betul. untuk pertandingan itu. Oh, oke. Nonton ya teman-teman ya. Besok kita akan ngobrol sama Bung yang lain. Sama Bung Ropan. Nanti kalau mau kan gue kan ke stadion. Ah. Nanti kalau ada live report. Oh iya. Oh iya, oke. Itu- Live reportnya dengan Bung Harpa. Gue kasih nanti kira-kira gue 2 jam sebelum pertandingan udah di situ. Kalau nggak tahu kalian ada live reactionnya berapa lama? Bisa, Ini jadi bisa ngomongin. diatur. Ya, nggak apa-apa bentar. Namanya Ya kan 5 juga ngobrol, menit 10 oke. menit gitu. Menarik. Jadi kita akan dapat live report dari Bung Harpa plus kita ngobrol dengan Bung Ropan. Kita akan live reaction karena kami merasa bahwa jarang sekali Liga Indonesia itu di fase yang semenegangkan ini. Saya sebagai penonton netral gitu ya. Nah, kita netralnya deg-degan kan? Iya. Karena klubku tetap Persibo Bojonegoro yang Persebaya kan nggak bisa diapa-apain. Gua tetap Indonesia muda. Udah nggak ada. Iya ya. Nah ngomong soal Liga ini ya. Ya. Menurut Bung Harpa, apakah liga kita ini sekarang nih sudah naik level atau emang Nah, ya karena kalau kita lihat dari statistik terakhir kan kita masih di bawah liga negara samping alias negara di kuburan itu Kamboja. Iya, betul. Fair lah kita menyebut ya. Atau emang kalau secara tontonan, gue merasa musim ini menyenangkan sekali liga kita. Oke, ini pertanyaan yang gue tunggu sebenarnya. Karena khasnya ruang publik kan harus ada kritis. Tuh, karena ini kita lagi nyantai dulu ya. Nyantai dulu. Jadi memang ada beberapa catatan. Kalau seru tuh udah gak ada lawan deh Indonesia. Udahlah. Dari zaman dulu perserikatan bisa 110.000 orang tuh di Senayan nonton. Terus dari era liga awal-awal Liga Danhill, Liga Kansas, Liga Bank Mandiri sampai ISL semua tuh selalu menghadirkan keseruan yang luar biasa gitu. Cuman memang ada satu catatan di sini sampai di mana nih liga kita bisa menghasilkan pemain bagus ke timnas kan gitu kan. Ujungnya kan ke situ harusnya kan. Ini yang menjadi kritikan gue juga gitu. Beberapa komen juga gue lihat di teman-teman, iya nih liga kita seru cuman terlalu banyak pemain asing gitu. Sekarang itu kan 11 plus 7, 11 didaftarkan. Dan tidak akan berubah musim depan. Enggak, malah yang U23-nya dihapus. Betul. Kan biasanya ada kewajiban tuh 45 menit ya? U23 45 menit, sekarang udah gak ada lagi gitu. Gue masih ingat dulu di awal-awal Liga Indonesia itu 90-an ini 94, 95, 96, 97. Tanggal gue lahir. Itu 3 pemain asing. Dan 3 itu aja udah dikeluhkan. Karena biasanya itu udah satu pasti striker. Iya. Satu biasanya pemain tengah, bisa 2, satu lagi kalau misalnya ini udah terpenuhi center back 1. Striker tuh udah. Nah, bayangkan dulu ada wilayah barat atau wilayah timur, anggaplah kiri 15 kanan 15, 30 tim. Itu berarti udah mengurangi 30 striker lokal. Nah, bayangkan sekarang siapa coba striker depan yang masih paling Hoki Caraka, paling Dimas Derajat juga di Malut nggak terlalu inti. Siapa lagi? Excel untuk Kahu. Pak. Excel untuk Kahu. Sama Ezra Walian. Mungkin kita ya sekitar 4. Ini pun Excel ya oke lah, Excel, Ezra gitu ya. Itu juga agak aneh juga sih nggak dipanggil waktu itu ya. Yang walaupun tuh haknya pelatih ya. Terus Dimas Derajat tadi kurang. Satu lagi Hoki Caraka agak lumayan lagi naik, agak lumayan. Kita cuma bisa nyebut 4. Hoki Caraka yang selalu hoki ya. Iya selalu Hoki. Kadang-kadang gini, kenapa dia juga kayak model kayak Hoki Caraka, Ramadan Sananta itu bisa dipanggil karena itu kan supply demand kan. Ya kadang-kadang di saat yang sama di satu periode strikernya kering. Ya yang ada yang itu dipanggil mau nggak mau seperti itu gitu. Tapi again dengan begitu banyak kayak pemain asing luar biasa banyak menurut gua ini sih agak kontradiktif dengan tujuan liga itu sendiri untuk menghasilkan pemain ke timnas. Jadi nggak heran juga karena gini aspek yang kita lihat kan keseruannya kan, tapi aspek-aspek lainnya manajerial dan lain-lain kita kan nggak tahu kan. Yeah, nah itu yang membuat akhirnya liga kita sekarang jangan bicara Thailand atau Vietnam deh, sama Kamboja kita kalah. Gitu. Bayangin sama Kamboja ya. Iya. Yang timnasnya kita ayam-ayamin dulu ya. Dulu sekarang kalau ini nggak Sekarang setengah ayam lah. Ya kembali kita ke Persib. Kalau ini kan Persib tentu harapannya hat-trick. harapannya? Hat-trick. Harapannya bobotoh ya. Harapannya Bobo hat-trick. Kalau tidak hat-trick, apakah sang pelatih Hodak kemungkinan dipecat atau seperti Gini, apa? dulu gue inget ya, mungkin sepertiga awal musim ini Persib masih lumayan juga gitu. Cuman ya ada syaki-syaki sedikit. Kalau nggak salah di ACL 2 tuh awal-awal agak seri lawan Bangkok atau apa. Itu yang teriak Bojan Hodak juga out udah ada. jadi kalau itu memang nggak bisa nyenengin semua pihak gitu. Cuman kalau menurut gue, apakah Persib mampu mencari pelatih yang bisa menangani
ruang ganti seperti Persib sekarang, ada bintang-bintangnya. Atau kebalikannya, apakah kemudian Bojan Hodak punya klub yang bisa memenuhi ambisi dia sebagai pelatih hebat? Kan itu pertanyaannya. Ya oke, bisa aja misalnya Dewa United kita tahu dia punya kemampuan finansial luar biasa. Atau mungkin Bali, bisa juga. Garuda Yaksa mungkin. Garuda Yaksa, aduh gimana ya. Ini kawan kita ketawa nih, ada apa nih? Nanti kita ulik ya soal A1 soal Garuda Yaksa nanti, tapi tenang ya teman-teman ya. Garuda Yaksa punya siapa sih? Nanti pasti aja A1 dia Garuda Yaksa, oke. Nah, Lanjut. ya bisa aja kita nggak tahu. Cuman sih kalau gue lihat, tergantung bagaimana misalnya katakan tadi kan Bung Indro ya bukan Warkop mengatakan kalau Persib nggak juara, apakah dipecat? Nggak juaranya juga pertanyaannya gimana? Gitu, apakah memang benar-benar kepleset, apes kan bisa aja juga kan, tapi udah bagus mainnya. Atau memang banyak error-error, kesalahan-kesalahan, blunder yang dilakukan Bojan Hodak sehingga akhirnya gagal juara. Nah itu kan perlu dievaluasi juga gitu. Ya kalau misalnya memang banyak melakukan kesalahan ya bisa aja gitu ya. Tapi kalau misalnya gagal juaranya karena memang ya kurang beruntung, misalnya mereka kan lawan PSM misalnya 4 kali kena tiang, 3 kali tepis segala macam, ya apa boleh buat kan gitu. Jadi tapi kalau gue melihat sih masa depan Persib dan Bojan Hodak kemungkinan besar walaupun kita belum tahu nih hasilnya seperti apa ya di akhir musim, gue bilang sih tetap bertahan. Tetap bertahan. Iya. Dengar-dengar emang ini ya Persib itu mau jadi kayak Real Madrid gitulah, dia membawa bintang-bintang besar gitu ya. Ini Bung Harpa punya info A1 gak terkait ini? Sebenarnya kan udah mereka lakukan saat ini kan. Tim yang paling jor-joran mungkin Persib kali ya. Belanjanya paling banyak dan itu nggak heran juga karena memang mereka punya mesin keuangan yang sangat luar biasa gitu. Musim depan nggak pasti mereka belanja dan pasti nggak belanjanya juga nggak kaleng-kaleng. Terutama lini depan karena ini yang jadi PR mereka. Ini pasti mereka beli karena ada isu mereka akan mendatangkan Aiman Hussein, striker Irak juga. Wow. Katanya gitu. Dybala gue denger itu. Dybala ya never know ya, nggak ini juga, cuman nah kalau gue lihat gini, Persib ini kayaknya ya belum punya sistem dalam pembelian itu yang moneyball menurut gue ya, dari cara belinya kelihatan gitu. Cuman ya karena mereka punya duit banyak, kurang dikit bisa beli Kurzawa. Kita lihat kemarin umpannya di Bayangkara luar biasa. Kurang dikit dia bisa beli Tom Hai, bisa beli Renders ya. Kalau ibaratnya dari beli 10 ya masa nggak ada yang jadi 5 atau 6 gitu kan. Tapi ada beberapa pemain yang kayak gue nggak tahu ya, kayak Dion Marks misalnya, itu juga apa untuk masa depan atau apa itu juga nggak terlalu perlu menurut gue. Dan ada kiper cadangannya juga, itu juga nggak terlalu berfungsi, yang orang Polandia atau orang Wales gitu ya, nggak ngerti. Jadi mereka pasti beli dan kalau mereka beli pemain-pemain bintang, bahkan lebih bintang dari sekarang, ya pelatihnya harus yang kayak Hodak. Kalau pelatihnya nggak kayak Hodak, nggak akan dipandang di ruang ganti itu. Slot. Oh ada slot. Lo ikhlas. Itu mah tujuan supaya dipecat itu sama Liverpool. Terus Alonso masuk Liverpool. Iya. Ya. Atau Alonso aja ke Persib. Aduh jangan. Hodak ke Liverpool. Datang gua ke Liverpool. Hodak datang. Oke. Soal Kurzawa. Seberapa impactful Kurzawa bagi Persib dan persepak bolaan kita? Karena Kurzawa adalah bintang paling kalau secara nilai ya di liga kita sekarang ya paling tinggi Kurzawa lah. Gak ada yang lebih tinggi yang jadi ya kalau secara kebintangan secara internasional ya. Iya, dia kan diboyong konon katanya gajinya 5 miliar kan. Nah 5 miliar ini nanti bisa dibenarkan kalau mereka juara atau enggak sih, itu aja sih. Karena kalau kita lihat dari permainannya kan sebenarnya dia juga belum bisa tembus inti loh. Walaupun kemarin begitu dia dimasukkan di babak yang kedua, langsung dia kasih assist ke siapa ya waktu itu gue lupa. Ke Barba atau ke Matre Cardi gitu, gol gitu. Jadi ya menurut gue sih ada impact-nya tapi sejauh ini masih ngepas lah gitu. Karena harganya lumayan mahal kan 5 miliar gitu. Tapi again, kalau misalnya pada akhirnya Persib juara, maka uang 5 miliar dengan umpan dia itu segala macam itu menjadi worth it gitu. Karena nama besar dia kan emang ya kita tahu lah seperti apa di PSG, cuman kan itu sebenarnya udah lewat masanya gitu. Untuk yang kalau untuk liga, untuk fans bola yang lain sih mungkin nggak terlalu matters ya. Mereka kan pasti mentingin klubnya masing-masing gitu. Tapi kalau buat Persib ya kita lihat aja di 3 pertandingan ini dia bisa ngasih impact seperti itu lagi atau enggak gitu di momen-momen penting. Karena kita biasanya itu kan yang paling penting. Apa karena gini, mendekati akhir musim itu pressure-nya kelihatan banget para pemain Persib tuh
agak turun mainnya. Lawan Bayangkara mereka shaky di awal-awal bulan 02. Lawan Dewa United terlepas dari ada kontroversi mereka gagal juga drop point. Lawan Arema juga. Kemarin lawan PSIM juga sebenarnya bagusan PSIM mainnya. Betul. Cuman ya mereka beruntung bisa dapat gol cepat. Nah itu tadi di momen-momen seperti itu pemain berpengalaman itu yang biasanya lebih tenang. Nah itu dibutuhkan. Makanya kita lihat di 3 pertandingan ini kalau impact yang diberikan oleh Kurzawa itu besar ya akhirnya worth it 5 miliar itu. Ada perubahan cara bermain gak sih? Gue sih merasa karena beberapa kali nonton Persib ya, ada perubahan yang ini gak sih belakangan gitu ya dengan cara bermain Persib. Kalau awal-awal liga kayaknya dia kan sangat taktikal menyerang gitu ya, flanknya sangat wow. Nah belakangan ini kayak ya nunggu nyerang gitu. Atau gimana Bung Harpa? Sebenarnya bahkan lebih jauh lagi nih kita tarik dari era zaman dulu Persib Bandung tuh udah jauh banget berbeda. Karena kalau dulu itu Persib Bandung itu terkenal dengan permainan indahnya kaki ke kaki. Itu tuh terkenal banget. Ya makanya Persib itu dulu mereka kadang-kadang suka kesel juga. Di satu sisi mereka main bagus, main indah, tapi nggak bisa menghasilkan kemenangan kadang-kadang. Itu yang paling mereka ingat itu final tahun 83-85 lawan PSMS. Itu mainnya jauh lebih bagus Persib. PSMS mainnya rap-rap kita tahu kan. Cuman mereka kalah gitu. Di awal 90-an, 94 tadi, ya kan. Persib juara dengan pemain-pemain lokal yang luar biasa. Bukan lokal Indonesia doang, lokal Jawa Barat malah. Spesifik ya? Name it lah, Robi Darwis, Sutiono, Asep Dayat, Keke Zakaria, segala macem. Itu kayak Atletik Bilbao mereka. Ya kan? Padahal kuota pemain asing udah boleh kan 3. Nah tapi pelan-pelan mereka berubah. Sekarang malah mereka memakai kuota tersebut yang paling banyak mungkin ya. 11 di lapangan 7. Plus gaya bermain yang pragmatis. Udah beda jauh banget, berbalik. Ya kita lihat kemarin mainnya begitu 1-0 ya udah. Mereka memang ada beberapa kali peluang, cuman mereka nggak terlalu peduli. Yang penting mereka ngamanin dan itu nggak heran mereka jadi tim yang paling kokoh. 17 kali clean sheet, Teja Pakualam dan itu menyamai rekornya Yu Jayun. Pelatih kiper timnas di era Sintayong. Legenda Persipura kan? Legenda Persipura juga. Jadi sama. Nah itu. Jadi memang dalam sepak bola kalau kata Johan Cruyff, kalau lu mau bahagiain semua orang, lu jadi badut aja katanya. Jadi bikin begini salah, bikin begitu salah gitu. Jadi memang, tapi udah berubah. Persib itu udah berubah, sekarang lebih pragmatis. Tapi gue yakin kalau ditanya ke Bobotoh, yang penting tiris lah katanya. yang penting dingin katanya di atas. Pasti itu. Karena gue selalu bilang gini, kalau lu mau main indah dan menang, itu lu hanya kalau punya skuad seperti Barcelona dan Spanyol di era 2010. 2008, 2010, 2012 itu baik Spanyol maupun Barcelona itu unbeaten itu ya. Indah. Mahakarya. Mainnya enak, golnya banyak, trofinya dapat. Tapi kan even Barcelona sama Spanyol aja nggak selalu punya kesempatan itu. Nah, apalagi ini Persib dengan Bojan Hodak harus memilih. Bojan Hodak memilih nggak, gue pengen coba hat-trick dengan cara apapun dalam arti mau bertahan, mau parkir bus, mau parkir Mayasari Bakti kan. Yang penting menang. Yang penting menang dan itu sudah mereka lakukan. Nah kalau itu Persib, kalau ngelihat Persija, ini kalau lo ngelihat Persija ini agak susah. Ini baru kali ini jadi ke atas gitu kan. Itu karena nggak punya stadion tetap. Itu pengaruh nggak? Atau gimana menurut lo? Pasti ada pengaruhnya. Karena musim ini gue beberapa kali juga nonton Persija. Ada yang di JIS dan ada yang di GBK. Kalau main di JIS itu biasanya sepi. Padahal sebenarnya secara atmo tuh enak banget. Dekat banget, enak banget kayak stadion modern lah gitu. Cuman lapangannya kualitas rumputnya kurang bagus, plus surrounding areanya kurang lah, nggak enak ya, suram gitu kayaknya. Gitu. Dan fans kan jauh kan, karena itu kan udah mau deket pantai kan, nggak ada orang tinggal di pantai gitu. Orang tinggal pasti ya di Kemayoran banyak tuh fans The Jack, kemudian di Jakarta, bahkan sampai ke rural area kan, di Bekasi, di Depok, di Bojonggede, di Citayam itu kan banyak pendukung Persija. Kalau mainnya di JIS dia jauh kan, mikir juga kan udah waktu, uang, tenaga dan lain-lain gitu. Itu pengaruh juga, bro. Jadi tapi itu tidak memutus tidak segala-galanya juga gitu. Banyak hal-hal yang mesti dibenahi. Jujur pelatihnya juga menurut gua, karena gini pelatih itu katanya sih kalau dari Brazil tuh agak murah. Gitu. Cuman ya kita lihat kualitasnya Thomas Doll, di bawah Thomas Doll, Donitri Pamungkas muncul. Nico Afrianto muncul, Rio Fahmi muncul, kalau nggak salah tuh siapa lagi, ada beberapa pemain muda lah yang muncul dan bagus di eranya Thomas Doll, tapi biasanya mahal katanya. Mauricio Sousa ini mencoba dengan Brazilan ini kan, ya tapi menurut gue sih nggak terlalu berhasil, walaupun nggak fail banget gitu. Nah yang menarik sebenarnya tahun depan ini kan 500 tahun Jakarta kan. Dengar-dengar
Pak Gubernur beserta jajarannya, which is fine-fine aja, berambisi untuk menjadikan Persija ini bisa juara untuk sekaligus komemorasi apa bahasa itu, memperingati 15 tahun Jakarta. Ini yang seru nih. Jadi tahun ini dulu kita lihat siapa yang juara, kemudian kalau udah dapet juaranya tahun depan Persib, Borneo tetap berambisi, tambah lagi Persija. Lebih gila lagi pasti. Persebaya dong disebut. Persebaya ya bisa juga masuk ke Liga. Persebaya tuh ada mungkin di layar kedua ya. Kita nggak tahu Betul. pembenahannya seperti apa tahun depan. Kalau mereka gila bisa aja juga masuk. Cuman kalau kita lihat klasemen sekarang ya Persebaya, Malut itu Papan tengah lah ya. papan tengah atas sebenarnya sih, papan tengah atas. Tergantung pembenahannya tahun depan seperti apa Persebaya. Ya mirip-mirip Chelsea lah ya. Kalau di liga ya. Tapi yang gua suka itu perubahan posisi dari Jordi Amat gak sih? Gitu. Jordi Amat itu sekarang kan kalau lihat dia selalu main di tengah dan dicoba di timnas kan. Iya. Itu menurutku salah satu yang dilakukan Maurizio Sousa dan cukup berhasil kan. Karena dia tahu di bagian belakang kan dia sulit akan menggeser Pangeran Republik Indonesia gitu ya. back terbaik kita saat ini kan. Makanya dia mencoba Jordi Amat dengan fisik yang cukup oke dan kita tahu kalau di liga kita kan lini tengah itu orang-orang besar semua itu kan sekarang ya. Orang besar gede dan itu cukup berhasil. Itu menurutku salah satu yang dilakukan oleh orang Brasil satu ini yang oke. Ya kalau orang Belanda yang di timnas sih ya gitu deh. Nanti kita sebentar lagi. Nah, Yang tadi di gua Liverpool udah juga nyebut. gitu deh ya. Aduh, Liverpool lagi. Orang Belanda. Lu sebenci itu sama Belanda? Iya. Iya. Tapi yang itu ya, khusus yang itu ya. Oke. Sebelum kita ngomongin timnas, soal Garuda Yaksa. Ini penting untuk kita bertanya kepada Bung Harpa. Ada info soal Garuda Yaksa. Ini bagaimana tim ini tiba-tiba bisa menjadi tahun depan akan menjadi salah satu kontestan di liga kita. Iya, tim pertama yang memastikan promosi ke BRI Super League. Ya Garuda Yaksa. Jadi gini, sepak bola kita ini kan tidak 100% mengakar pada Eropa. Eropa itu coba gue tanya, klub mana yang bisa tiap tahun ada berubah home base-nya namanya? Hampir nggak ada, jarang. Karena itu udah seperti agama buat mereka kan. Enak aja lu ngerubah nama agama gua, ngerubah home base gua, nggak bisa sembarangan. Dulu gue inget Newcastle itu nama stadionnya kan St. James Park. Itu dirubah jadi Sports Direct, ngamuk gitu satu Newcastle. Ngamuk. Bayangkan kita Gelora Bung Karno jadi nama misalnya Bakso Cilok Arena gitu. Disponsorin walaupun ngasih duit 200 miliar. Yakin pada protes kan. Nah, seperti itulah. Sementara ini gaya-gaya kita ini kan gaya-gaya Amerika. Kayak Seattle Supersonic jadi Seattle Sounders kalau nggak salah, Oklahoma apa sih pokoknya. DC United jangan lupa. DC United bola. Jangan lupa. Nah, jadi ini gaya-gaya Amerika nih, beli klub bola kemudian rubah namanya, pindah home base gitu. Banyak yang udah terjadi. Sriwijaya kan dulu Persija Tim, terus Bali itu kalau nggak salah dulu Pusamania FC. Apalagi ya, banyak lah yang kayak gitu-gitu. Walaupun sebenarnya secara Cilegon United jadi Rans. Iya, banyak. Persija Tim hilang. Jadi Sriwijaya. Sriwijaya kan? Nah, termasuk Garuda Yaksa itu kan dulu PSKC Cimahi. Dibeli, di rebranding sama ya seseorang lah. Siapa itu? Karena Bung Harpa. Karena waktu di konferensi pers habis juara, CEO-nya pun tidak mengatakan namanya, hanya katanya punya bapak. Ya kan kita nggak tahu punya bapak siapa. Ada 150 juta bapak di Indonesia mungkin, atau 100 juta lah. Ya cari sendiri lah, kita nggak tahu kan. Tapi yang pasti gini, kan ada beberapa tim nih yang sebenarnya terafiliasi dengan dengan aparatur negara ya. Ya Bayangkara kita tahu terafiliasi dengan polisi. Parcok, terus Adiaksa dengan kejaksaan. Dulu juga gue nggak tahu Persikabo sekarang di mana. TNI dulu gitu kan. PSTNI. Sekarang ada lagi Garuda Yaksa. Konon katanya dimiliki oleh seorang bapak dan dari seorang partai tertentu. Ya gue nggak ngerti ya. Mungkin di atas kertas bisa aja ini punya siapa gitu. Tapi kan afiliasi itu tidak bisa bohong. Apakah ini kemudian menjadi satu setback? Karena dulu kan sepak bola kita kan, kalau sepak bola profesional itu kan harus ada 5 aspek kan. Salah satunya aspek hukum. Dia berbadan hukum. Kalau berbadan hukum nggak boleh nerima duit dari negara. Nah ini bagaimana nih gitu? Apakah dulu kita udah berbondong-bondong profesional, kemudian ada yang seperti ini gitu. Walaupun beberapa disiasatin. Misalnya provinsi itu yang nggak ada apa ya? Misalnya provinsi Sumatera Tengah misalnya ya. Nah itu nanti dia bikin tuh, wah ada klub bola dari situ. Visit
Sumatera Tengah. Alokasinya kan Iya. pariwisata. Ya itu kayak bisnis to bisnis aja kan. Padahal sebenarnya itu under table tuh mereka udah cincai. Nah ini yang kita nggak ngerti nih. Apakah memang itu sudah seperti itu balik lagi atau apa gitu. Yang pasti ya itu udah bukan rahasia umum. Klub itu berpindah home base, berganti nama. Meskipun ada aturannya. Berganti nama itu nggak boleh langsung 100%. Jadi misalnya beli nih satu tim A. Di rapat Esko berikutnya nanti diajukan nih ganti nama. Misalnya contoh apa ya? Contoh misalnya Pangkalan Bun FC, Pangkalan Bun United misalnya. Nah itu nggak bisa hilang semua. Jadi misalnya dipindah ke Sorong misalnya. Jadi Pangkalan Bun Sorong FC. Tahun depannya lagi baru boleh hilangin Pangkalan Bunnya jadi Sorong FC gitu. Jadi nggak bisa langsung bertahap gitu, harus bertahap dulu gitu. Nah ya ini ya nggak tahu, kita lihat seperti apa nanti. Ini menarik juga nih nanti antara tim-tim yang dalam tanda kutip plat merah dengan tim-tim yang punya akar luar biasa kayak Persebaya, PSMS, Persib, Persija, PSS Sleman yang baru promosi PSM Yogyakarta ini. Ya menarik lagi sih. Jadi ada chapter terbaru nih nanti. Menarik sekali. Pertarungan antara tim plat merah atau tim diduga plat merah ini ya dengan tim swasta dan tim berakar tradisi kuat. Wah menarik sekali. Nanti kita obrolan tersendiri tuh. Oke, ya kita obrolan tersendiri ya dengan Bung Harpa karena secara personal saya merasa ini kita setback ya. Iya agak setback sih. Walaupun perlu dikaji lebih dalam sebenarnya. Apa jangan-jangan memang fenomena itu sudah berubah sekarang? Nah, kita nggak tahu. Apakah ini good for Indonesia ya sepak bola Indonesia atau justru sebaliknya? Nah, nanti kita obrolan lebih panjang bersama Bung Harpa.